Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Kami menyatakan dari hati kami terdalam, Engkaulah pusat dari kehidupan kami, yang telah tinggal di dalam kami dan selalu mengasihi kami Tuhan. Kesempatan ini kembali kami dikuatkan dan diberkati oleh kebenaran firman-Mu, rahasia yang Kau singkapkan lewat pewahyuan, Engkau nyatakan bagi kami orang-orang kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran Tuhan. Amin. Shalom House of Grace, senang berjumpa kembali pada saat hari ini. Kita selalu dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Dan saya percaya selalu kabar sukacita menyertai hari-hari kita. Hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema betapa kaya dan mulianya rahasia itu, yang tertulis dalam Kolose 1 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-27. Ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose untuk menyingkapkan suatu rahasia yang begitu kaya dan mulia, yang telah tersimpan begitu lama dan dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kita akan lihat poin yang pertama, bahwa tugas yang dipercayakan Paulus, bahwa tugas yang dipercayakan Tuhan kepada Paulus dalam pelayanannya adalah meneruskan firman Tuhan dengan sepenuhnya. Sesuai dengan Kolose 1 ayat 25, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ini adalah pernyataan Paulus kepada anak-anak Tuhan yang ada di Kolose, bahwa tugas yang dipercayakan Tuhan kepada Paulus adalah untuk meneruskan firman Tuhan dengan sepenuhnya. Yang diteruskan oleh Paulus adalah apa yang telah diterimanya dari Tuhan. Jadi bukan diterima dari manusia. Paulus menyatakan dan meyakinkan jemaat di Kolose bahwa apa yang diteruskan ini adalah berasal dari Tuhan. Perlu kita perhatikan, yang diteruskan adalah firman Tuhan, bukan doktrin, teologi, bukan ajaran ahli-ahli Taurat, orang Farisi, ajaran agamawi, atau rupa-rupa angin pengajaran yang mungkin sedang banyak digemari oleh orang-orang agamawi. Firman Tuhan yang diteruskan oleh Paulus adalah firman Tuhan dengan sepenuhnya. Jadi bukan sekedar firman Tuhan, tapi firman Tuhan dengan sepenuhnya. Jadi bukan sebahagian. Itu jelas. Ketika Yesus dibaptis, maka terdengarlah suara dari Bapa di sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, di dalam Matius pasal 3. Lalu dalam Matius pasal 4, Yesus dicobai oleh iblis. Dan iblis berkata, jikalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Jadi iblis tidak menyampaikan firman Tuhan dengan sepenuhnya, tapi firman Tuhan yang sudah dipotong sebagian. Inilah anakku yang kukasihi. Tapi Yesus mengatakan jikalau engkau anak Allah, ya memang anak Allah, tapi dia adalah anak Bapa yang dikasihi. Jadi inilah yang banyak beredar di dalam pengajaran masa lalu dan masa kini, bukan firman Tuhan dengan sepenuhnya. Firman Tuhan yang dimaksud dengan firman Tuhan sepenuhnya itulah
rahasia yang tersembunyi. Tersembunyi kapan? Dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Satu anugerah yang besar bagi kita untuk boleh menerima firman Tuhan dengan sepenuhnya, yaitu rahasia yang tersembunyi yang dinyatakan Tuhan kepada kita. Berikutnya adalah Tuhan menyatakan rahasia yang tersembunyi. Kolose 1 ayat 26. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kapankah rahasia yang tersembunyi itu dinyatakan? Karena itu telah tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke keturunan. Lalu kapan? Sekarang katanya telah dinyatakan. Rahasia itu dinyatakan setelah salib. Jadi perubahan besar terjadi di salib. Di salib itu adalah merupakan akhir dan sekaligus juga merupakan awal. Akhir dari yang lama dan awal dari yang baru. Akhir dari perjanjian yang lama dan awal dari perjanjian yang baru. Akhir daripada kehidupan kita di dalam Adam dan awal dari kehidupan kita di dalam Adam yang akhir atau Kristus. Setelah Yesus menyelesaikan karya penebusan dan menggenapi semua kehendak Bapa, itulah pernyataan daripada rahasia yang tersembunyi itu. Jadi, sebelum salib, rahasia itu masih tersembunyi bagi nabi-nabi yang terkenal di perjanjian lama. Itu masih tersembunyi. Tapi bagi kita dinyatakan setelah salib. Kemudian, kepada siapakah rahasia itu dinyatakan? Kepada orang-orang kudusnya. Ya, jadi rahasia ini dinyatakan, firman Tuhan dengan sepenuhnya itu dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Lalu pertanyaannya, siapakah orang-orang kudusnya? Apakah mereka nabi-nabi itu yang menjadi orang-orang kudusnya? Apakah itu hamba-hamba Tuhan? Orang-orang kudusnya adalah orang yang telah menerima pengudusan. Setelah dikuduskan, maka kita menjadi orang kudus. Ibrani 10 ayatnya yang ke-10. Oleh karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi sebelum Yesus mempersembahkan tubuhnya, rahasia ini masih tetap menjadi rahasia yang tersembunyi. Tapi setelah Yesus mempersembahkan tubuhnya di kayu salib menjadi korban yang sempurna, maka dengan itu setiap kita yang percaya, yang menerima Yesus dalam hidupnya, maka dia telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi orang yang menerima pengudusan lewat korban Kristus, itulah yang menjadi orang kudus. Bukan korban manusia, bukan usaha agama, bukan perbuatan kita. Ini bukan tentang agama, bukan tentang usaha, tapi ini adalah tentang Kristus dan apa yang telah diselesaikan dan digenapi seturut dengan kehendak Bapa. Oleh karena kehendak Bapa, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Di perjanjian lama, pengudusan itu berulang-ulang.
Itu sebabnya bangsa Israel harus membawa korban setiap tahun untuk dikorbankan sebagai penghapus dosa mereka. Tetapi setelah korban anak domba Allah, Yesus Kristus, maka pengudusan itu telah terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Jadi kita adalah orang kudus di hadapan Tuhan yang telah dikuduskan. Kudus karena darah Yesus telah menguduskan kita. Dikuduskan oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Tidak ada korban yang bisa kita persembahkan untuk menguduskan diri kita. Ini murni adalah persembahan dari tubuh Yesus Kristus. Dan tidak ada lagi korban persembahan apapun yang dikehendaki oleh Bapa dari manusia. Karena Yesus sudah melakukannya untuk kita. Supaya kita dikuduskan satu kali untuk selamanya. Lalu kita akan melihat betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Betapa kaya dan mulianya rahasia ini. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan. Kepada saudara, kepada saya, kepada kita, orang-orang percaya yang telah menerima pengudusan lewat korban Kristus. Tuhan mau menyatakan, Tuhan mau memberitahukan. Apa mau diberitahukan Tuhan kepada kita? Suatu rahasia. Betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yaitu, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi sekarang sudah disingkapkan rahasia itu. Firman Tuhan dengan sepenuhnya. Rahasia yang tersembunyi itu adalah Kristus ada dalam kita. Apakah rahasia yang tersembunyi itu? Kristus ada di dalam kamu. Jadi Kristus ada di dalam kita. Ini adalah rahasia yang tersembunyi. Karena di dalam perjanjian lama, roh Tuhan tidak pernah tinggal di dalam mereka. Roh Tuhan hanya ada di atas kepala mereka. Itu sebabnya roh Tuhan bisa undur dari seorang raja atau seorang nabi. Tetapi setelah salib, roh Tuhan telah tinggal di dalam kita. Sekarang kita melihat Kolose 2 ayat 27, ayat paralelnya dari bahasa Indonesia sehari-hari. Kepada umatnya itu, Allah mau menyatakan betapa baiknya dan agungnya rahasia itu untuk seluruh umat manusia. Rahasia itu ialah Kristus ada di dalam dirimu, di dalam dirimu, di dalam diriku. Yang berarti kalian akan turut menikmati kebesaran Allah. Kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Kita berada di dalam kerajaannya. Kita ada di dalam jalannya. Kita ada di dalam kehendaknya. Itu hanya bisa terjadi setelah Kristus diam di dalam kita. Kristus ada di dalam kamu. Inilah firman yang sepenuhnya yang diteruskan oleh Paulus dalam pelayanannya yang dia nyatakan kepada jemaat di Kolose. Kristus yang diam di dalam kita adalah pengharapan akan kemuliaan. Pengharapan tidak mengecewakan. Dan kemuliaan Tuhan telah dinyatakan dalam kehidupan kita. Seterusnya, di dalam poin berikutnya adalah rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Jadi rahasia ini tersembunyi. Betapa mahal ya rahasia ini, begitu kaya, begitu mulia, sampai itu tersembunyi. Sekian lama. Rahasia ini telah tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, yaitu rahasia bagi mereka
sebelum salib, ya. Jadi sebelum salib. Contoh, Abraham itu disebut sebagai sahabat Allah. Dalam Yakobus 2:23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Abraham disebut sahabat Allah. Tentu rahasia akan disampaikan kepada seorang sahabat. Karena seorang sahabat adalah seseorang yang paling dekat. Jadi rahasia itu biasanya diungkapkan kepada seorang sahabat. Tapi kenyataannya, sekalipun Abraham disebut sahabat Tuhan, namun rahasia ini masih tersembunyi bagi Abraham. Padahal Abraham itu juga adalah bapa orang percaya. Namun rahasia ini belum tersingkap kepada dia. Ini yang perlu kita pahami ketika rahasia ini telah dinyatakan bagi kita masing-masing. Padahal itu tersembunyi bagi orang-orang yang taat kepada Tuhan pada zaman Perjanjian Lama. Itu masih tersembunyi. Kita akan lihat lagi Daud. Daud juga dikatakan seorang yang berkenan kepada Tuhan. Dalam Mazmur 23 ayat 4, Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Lembah kekelaman ini memang adalah pengalaman Daud sendiri ketika dia mengalami masa sukar. Hari-hari yang sulit di dalam hidupnya. Sehingga dia menuliskan ayat ini. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Dalam terjemahan lain itu lembah bayang-bayang maut. Atau bayang-bayang kematian. Seperti yang terjadi hari-hari ini. Kematian bisa terjadi begitu cepat tanpa diduga. Namun Daud mengatakan bahwa dia tidak takut bahaya. Alasannya apa? Karena Daud tahu dan dia percaya bahwa Tuhan beserta dengan dia. Itu sudah luar biasa bagi seorang Daud. Dia tidak takut menghadapi segala sesuatu. Karena dia tahu Tuhan beserta dengan dia. Bagaimana dengan kita saat ini? Haruskah kita takut melewati lembah bayang-bayang maut, lembah kematian ini? Bahkan terjadi secara universal. Kita diingatkan kembali oleh kebenaran firman ini. Namun, Daud belum mendapat rahasia itu. Pun demikian, Daud sudah menerima satu keyakinan yang kuat. Sekalipun bagi Daud rahasia itu belum tersingkap. Sekarang bagi saudara dan saya, kita tidak berkata lagi bahwa Tuhan beserta dengan kita. Bukan hanya beserta dengan kita. Tetapi Tuhan ada di dalam kita. Sehingga ayat ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut kematian, aku tidak takut bahaya, sebab Yesus ada di dalamku. Saya ulangi, aku tidak takut bahaya, sebab Yesus ada di dalamku. Gadamu dan tongkatmu itulah menghibur aku. Gada adalah alat pemukul, mengalahkan musuh-musuh dan melindungi domba dari serangan musuh. Dan tongkat adalah alat untuk menuntun domba supaya tidak tersesat. Jadi Yesus yang ada di dalam kita, dialah yang telah mengalahkan musuh-musuh kita,
yang membawa kita melewati bayang-bayang maut dan bayang-bayang kematian ini dan menuntun kita di jalan kemenangannya, di jalannya yang benar, sehingga kita sampai kepada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak akan melenceng dari rancangan Tuhan lagi. Kalau kita telah mengerti rahasia ini, bahwa Kristus tinggal di dalam kita. Dan sekali dia tinggal di dalam kita, selamanya dia akan bertahta di dalam kita. Kitalah baik Tuhan. Dia telah tinggal di dalam kita. Roh Tuhan telah tinggal di dalam kita. Di dalam perjanjian lama, roh Tuhan tidak tinggal kepada seseorang. Tapi di dalam perjanjian baru, setelah Yesus mati, bangkit, dan naik ke sorga, lalu mengirim Roh Kudus, mengutus Roh Kudus, dia telah tinggal di dalam kita dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Beda kehidupan mereka yang ada di perjanjian lama dengan perjanjian baru. Inilah rahasia yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Lalu poin berikutnya, bahwa ternyata tidak semua orang mendapat pewahyuan ini. Karena rahasia ini hanya didapatkan lewat pewahyuan dari Tuhan. Sesuai dengan yang tertulis dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 14 dan 18. Saya mulai dari ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Sampai hari ini, pikiran mereka tumpul. Kenapa? Karena masih ada selubung. Sehingga rahasia itu tidak terbuka. Dan hanya Kristus yang bisa menyingkapkan rahasia tersebut. Tidak ada usaha, tidak ada perbuatan, tidak ada ritual yang dilakukan untuk mendapatkan rahasia ini. Hanya Kristus yang dapat menyingkapkan rahasia tersebut. Dan rahasia itu telah dinyatakan kepada kita. Terus bagaimana penyingkapan rahasia ini? Kita akan lihat berikutnya. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 16, bahkan sampai pada hari ini, masih ya, bahkan sampai hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka, ya. Setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung. Selubung itu harus dibuka supaya bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, ya. Selubung itu harus dibuka supaya bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Kalau selubung itu belum dibuka, mereka hanya menafsirkan firman Tuhan menurut pikiran manusia. Itu sebabnya banyak tafsiran-tafsiran yang tidak menurut kebenaran. Itulah firman Tuhan yang bukan dengan sepenuhnya, hanya sebagian yang diteruskan oleh orang-orang agamawi, nabi-nabi palsu. Sehingga landasan pelayanannya adalah kepada pengalamannya, kepada penglihatannya, kepada nubuatannya, bukan kepada firman yang dengan sepenuhnya. Kita akan melihat berikutnya dalam 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ya, sekarang sudah dapat jawabannya. Seseorang harus berbalik dulu kepada Kristus. Seseorang harus keluar dari kegelapan, datang kepada terang. Dari kerajaan iblis kepada kerajaan Tuhan. Keluar dari Adam kepada Kristus. Meninggalkan manusia yang lama dan memasuki kehidupan yang baru. Percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, tinggal di dalam hatinya, maka dia menjadi anak Tuhan, menerima pengampunan dan pengudusan lewat korban tubuh Yesus Kristus yang menguduskan kita satu kali untuk selamanya. Maka saat itulah hati kita telah dipenuhi kemuliaan Tuhan,
dan Kristus telah diam di dalam hati kita, maka Kristus yang diam di dalam hati kita, dialah yang menyingkapkan, dialah yang mengambil, membuka selubung itu, sehingga rahasia itu tidak lagi tersembunyi, tapi rahasia itu telah dinyatakan. Kapan? Setelah seseorang lahir baru, hatinya berbalik kepada Kristus. Dan di dalam hati kita, Kristus telah tinggal, Efesus 3 ayat 17, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Dan setelah itu, kita berakar dan bertumbuh di dalam kasih. Karena Tuhan adalah kasih. Jadi setelah Kristus diam di dalam kita, Dia yang membuka selubung itu. Dalam 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, roh Tuhan telah tinggal di dalam kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah telah tinggal di dalam kamu? Jadi roh Tuhan telah tinggal di dalam kita, maka kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, yang sudah mengalami kemerdekaan. Karena roh Tuhan yang telah memerdekakan kita. Lalu kita lihat lagi berikutnya. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, Dialah, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, jadi ada tadi urutannya, di mana banyak orang yang sampai sekarang tidak mengerti rahasia Tuhan, rahasia kebenaran firman, karena pikiran tumpul, hati mereka masih ditutupi oleh selubung. Dan hanya Kristus yang bisa menyingkapkan. Dan sekarang setiap orang yang telah berbalik datang kepada Yesus, menerima Yesus, maka Kristus telah tinggal di dalam hatinya, maka Yesus telah membuka selubung itu. Karena Kristus telah tinggal di dalam kita, maka kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaan kita, bukan kemuliaan manusia. Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena selubung itu telah diambil oleh Kristus. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Bukankah Tuhan yang adalah roh telah tinggal di dalam kita? Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya. Adam diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Sampai rupa gambar Allah itu hilang dari Adam ketika dia tidak taat. Nah sekarang ketika kita telah berbalik kepada Tuhan, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya. Kembali seperti sebelum Adam jatuh dalam dosa. Bahkan dibawa ke dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaan agama, tapi kemuliaan Tuhan yang telah ada di dalam kita, itulah yang dicerminkan. Cermin berbeda dengan kaca, ya. Kalau kaca itu tembus pandang. Di Aksa Tower di lantai 46, kita dinding gedung kita adalah kaca. Maka kita melihat tembus pandang, kita akan melihat pandangan gedung-gedung kendaraan yang ada di luar. Tapi cermin, ketika kita bercermin, maka yang dipantulkan cermin itu adalah diri kita sendiri. Nah sekarang kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, sehingga yang kita lihat bukan lagi diri kita,
bukan kelemahan kita, bukan kekurangan kita. Tapi yang kita lihat adalah kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan itu semakin besar seturut dengan pertumbuhan kita di dalam mengenal kasih Tuhan yang sempurna itu. Jadi kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Siapapun kita, apapun keadaan kita, kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi jangan menyatakan tentang fakta diri kita. Mungkin saat ini sakit, lemah, mengalami banyak pergumulan. Itu adalah cerminan dari dirimu sendiri. Tetapi cerminan Tuhan yang ada dalam saudara, biarlah yang sakit berkata, aku sembuh. Biarlah yang lemah berkata, aku sehat. Biarlah yang miskin berkata, aku kaya. Aku dipelihara, aku diberkati Tuhan. Saya telah dikuduskan, saya telah dibenarkan. Tuhan tinggal di dalam saya. Tuhan membawa saya dan membaringkan saya di padang rumput yang hijau. Membawa saya ke air yang tenang. Menuntun saya di jalannya yang benar. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saya. Saya anak Tuhan. Identitas saya adalah orang benar. Identitas saya adalah orang kudus. Nah, itu saudara, cermin daripada kemuliaan Tuhan. Artinya pengakuan kita bukanlah tentang diri kita lagi, tapi pengakuan kita adalah tentang Kristus yang di dalam kita dan siapa kita di dalam Kristus. Dan ingat, kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri kita. Kemuliaan diri kita, kalau kita mencerminkan kemuliaan diri kita, kita bisa sombong. Orang-orang gak mau bisa sombong karena dia hebat, dia terkenal, pelayanannya besar. Atau sebaliknya, kita bisa merasa terintimidasi karena kita tidak seperti orang lain. Dan memang gak perlu. Kita ini diubah menjadi serupa gambarannya dan dibawa kepada kemuliaan yang semakin besar. Itu saja, fokus pada Kristus, selesai. Inilah rahasianya, saudara. Jadi kita nggak digiring kepada kehebatan seorang pengkhotbah, ya. Tapi kita hanya dituntun kepada kebenaran Kristus. Betapa kaya dan mulianya rahasia itu bagi kita. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah pertama, kita harus menyadari bahwa sekarang Kristus ada di dalam kita. Itu sudah permanen, ya. Dia sudah permanen tinggal di dalam kita. Tidak ada yang bisa mengubah. Keadaan dan kondisi kita bisa berubah. Bisa jatuh bangun. Tapi Kristus dalam kita tidak pernah meninggalkan kita. Dalam kitab Mazmur, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan akan selalu menopang. Jadi Tuhan yang di dalam kita, dialah yang setia. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan di dalam kita, dialah yang setia. Dan kesetiaannya akan terus menuntun kita. Dan pada akhirnya, kita juga menjadi orang yang setia. Karena yang setia itu ada di dalam kita. Yang benar itu ada di dalam kita. Yang kudus itu ada di dalam kita. Itu sebabnya identitas kita tidak pernah berubah. Perbuatan kita bisa berubah. Tapi perbuatan kita jangan mempengaruhi kita. Biarkan identitas kita itu yang akan mempengaruhi perbuatan kita. Sehingga kita akan hidup seturut dengan identitas kita. Itulah yang mencerminkan kemuliaan Tuhan tadi. Kemudian Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan yang telah diam di dalam kita. Inilah rahasia yang begitu kaya dan mulia telah dinyatakan kepada kita. Dialah pengharapan kita dan pengharapan kita tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam kita. Tidak ada kekecewaan di dalam ikut Tuhan. Dunia ini mengecewakan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Luar biasa. Betapa kaya dan mulia rahasia itu Tuhan nyatakan kepada kita. Orang-orang kudusnya. Jadi itu artinya betapa berharganya saudara dan saya. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Betapa spesialnya kita. Kalau Tuhan
Sang Pencipta yang maha besar, maha kuasa, maha kasih itu menyatakan sebuah rahasia yang kaya dan mulia kepada saya, kepada saudara. Bukankah itu sangat berarti bagi kita, sangat berharga? Berarti kita ini adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Ya, jelas. Karena korban Kristus telah membayar kita teramat dan sangat dan terlalu mahal. Itu membuat kita selalu kagum dan terpesona hanya kepada Dia. Sehingga tidak ada lagi yang mempesona kita selain Kristus yang telah tinggal di dalam kita. Itulah firman yang sepenuhnya. Itulah Injil yang seutuhnya dan telah tinggal di dalam kita. Kita dapat mengerti rahasia ini hanya lewat pewahyuan. Karena Kristus telah tinggal di dalam kita. Dialah yang telah membuka selubung itu. Dialah yang telah menyingkapkan pribadinya kepada kita. Kita mengerti Tuhan adalah kasih. Dia bukan lagi Tuhan yang menghukum. Memang dosa harus dihukum. Keadilan harus ditegakkan. Dan keadilan telah dilakukan. Dan dosa telah dihukum. Lewat Yesus Kristus. Yang telah berkorban di kayu salib. Sekarang kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kemanapun kita, dimanapun kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan kita terus diubah menjadi serupa gambarannya. Bahkan kepada kemuliaan yang semakin besar. Dan sebagai terakhir adalah, tugas kita adalah untuk meneruskan firman dengan sepenuhnya. Saya ulangi, tugas kita adalah untuk meneruskan firman Tuhan dengan sepenuhnya. Dan saya ingatkan kepada kita sobat, kita hanya mau mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuhnya. Jangan dengarkan firman Tuhan yang setengah-setengah. Dengarkanlah firman Tuhan sepenuhnya. Dan tugas kita menyampaikan firman Tuhan yang sepenuhnya. Bukan pengalaman kita, bukan doktrin, bukan teologi kita. Tetapi Kristus yang ada di dalam kita. Kristus yang tinggal di dalam setiap orang percaya. Dialah jaminan, dialah pengharapan, dialah kemuliaan kita sampai selama-lamanya. Jadi rahasia ini telah dinyatakan bagi kita. Syukurlah Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyataan rahasia yang begitu kaya dan mulia. Engkau nyatakan lewat korban Kristus di kayu salib. Rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dari turunan ke turunan. Dan sekarang telah dinyatakan bagi kami. Tugas kami adalah meneruskan firman-Mu dengan sepenuhnya. Menyatakan bahwa Kristus telah tinggal di dalam setiap orang percaya. Dialah yang mengubah kami serupa gambarannya. Dan kemuliaannya tinggal di dalam kami. Rohnya tinggal di dalam kami. Telah memerdekakan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.